Goedemorgen, Shalom. Atas nama Gereja Pagi Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Pagi Nederland di Amsterdam Zuidoost saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran live streaming online. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riorika Patinama dan diiringi oleh permainan musik oleh Bapak Mahdi Kale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini saya mempersilakan jemaat berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Marilah kita menghadap Tuhan, laten we tot God komen in votum en groet. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing pada hari ini terambil di dalam kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven heeft voor zijn vrienden. Marilah saudara kita bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Laten we samen bidden.
voor God om vergiffenis van onze zonden. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mohon pengakuan dosa. Sebab kami seringkali bersalah ya Tuhan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah bersalah sejak kami dilahirkan. Sejak kami berada di dalam kandungan ibu kami. Namun ya Tuhan, seringkali kami juga berbuat kesalahan. Melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak-Mu kepada sesama kami. Kepadamu ya Tuhan dan kepadamu ya Bapa, kami berdosa. Seringkali hari-hari kami yang kami lewati juga dalam pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami sering bersalah kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu kasihanilah kami, ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Kami mohon kiranya Tuhan, tuliskanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Heilige God, onze Vader in de hemel, wij allen verontmoedigen ons voor U, omdat we vaker ernstig tegen U hebben gezonden, o Heer. We erkennen dat we uw oordeel verdiend hebben. Het zondige zit ons in het bloed. We waren al schuldig bij onze geboorte, zelf al zonde toen onze moeder ons ontving. Heer onze God, dagelijks overtreden we uw geboden met onze gedachten, woorden en daden. Daarom, o Heer Jezus, schrijf uw wetten in ons hart. Zoals u hebt beloofd en heeft ons het verlangen en de kracht om ze na te leven, om u daarmee te eren en uw gemeente op te bouwen. Heer onze God, vernieuwt ons allen, vervult ons allen met uw heilige geest. Open ons hart, open onze ogen en oor, gericht tot u. Ya Bapa di dalam surga, pakailah kami untuk membangun akan jemaat-Mu. Penuhilah kami ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus dan perbaharuilah kami. Bukalah hati kami, mata kami, dan telinga kami terarah kepadamu. Kami mohon semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam kasih karunia daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. We bidden u dit, genadige Vader, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Als dienaar van Jezus Christus verkondigen we de vergeving van zonden voor een ieder die zijn zonden oprecht voor God belijdt. Saya mengundang saudara untuk berdiri, ik verzoek u te gaan staan dan mendengarkan petunjuk hidup baru. En luister rechtlijnen tot het nieuwe leven dari Ulangan 6 ayat 4 dan 5, Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jiwaku, dengarlah hai umatnya, dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israel, luister mijn ziel, luister gemeente van God, luister. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. Seperti rusa rindukan sungaimu. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Anak-anak mengikuti sekolah minggu, kinderen na de kindernevendienst, ya terima kasih untuk Rensi yang mengingatkan de kinderen hana de kindernevendienst.
Ya. Iya, Aisyah. Ik ken je naam. Aisyah. Marilah kita berdoa, laat ons samen bidden. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan mau berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Bimbing tuntun kami oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan berkati akan sekolah minggu juga yang akan mengajarkan firman-Mu. Tuhan berkati. Heer onze God, spreek tot ons allen, o Heer. We willen uw woord luisteren. Zegen uw woord voor ons allen die hier aanwezig zijn. Leid en begeleid ons met uw Heilige Geest, o Heer. In de naam van Jezus Christus bidden wij tot u. Amen. Pembacaan Alkitab terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, de Bijbellezing van vanochtend is genomen uit Colossenzen 3 vers 18 tot en met 25 en het luidt als volgt. Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, fits niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon, om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Maar iedereen die onrecht doet, zal daarvoor boeten. En daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Tot zover luidt de Bijbellezing.
Putra Sorga yang bakal. Blessed van de hemel voor ons allen. Sisters and brothers in the liefde van Yesus Kristus. Shalom. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam dan berkat daripada Tuhan untuk saudara sekalian. Groet en zegen uit God is met u allen. Jadi ada yang datang dari tempat yang jauh dan dekat. Kita datang ke rumahnya untuk bersama-sama memuja dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan pada hari ini berbicara tentang keterhubungan, hubungan, relasi satu dengan yang lain antara anak, kemudian antara ibu, antara bapak, istri, suami, sebagai satu keluarga. De skriflesing van vandaag spreekt over de verbinding van de gezinnen onderling. Ya, yang pertama kali saudara dikatakan bahwa yang pertama berbicara tentang wanita, tentang istri. Allereerst spreekt het over de vrouwen. Wees de mannen onderdanig. Dikatakan demikian. Bahwa dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nyata. Yang kemudian yang kedua dikatakan bahwa, hai suami-suami kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, ten tweede over de mannen. Wees niet grof. Yang ketiga saudara, anak-anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Over de kinderen, ten derde, gehoorzaam in ouders in alles. Omdat het goed is in de ogen van God. Yang keempat dikatakan bahwa, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia. Maksudnya untuk semua yang melayani Tuhan, hamba. Dan vierde, over de dienaar, over de slaven. Wees Godvrezende in alles wat u doet. Apapun juga dikatakan, hai hamba-hamba. Di dalam pembacaan ini Rasul Paulus mengatakan kepada semua yang melayani Tuhan itu hamba, tapi dalam bahasa Belandanya slaven. Jadi itu tidak ada punya hak apapun, kita melayani Tuhan. Nah, kemudian mengapa Rasul Paulus dikatakan menulis hal demikian kepada jemaatnya di Kolose, saudara-saudara? Nah, Kolose itu ada di bagian Turki, saudara. De schrift van vandaag is genomen uit Kolossensen, Kolose. De stad Kolose ligt in de huidige nu Turkije. Het boek Kolose doet ons herinneren aan het leven van een gelovige, gericht and of the focus of Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mau katakan bahwa semuanya itu agar kehidupan kita semuanya tertuju kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam tempat pekerjaan, dalam studi, dalam apapun, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Supaya iman kita sungguh-sungguh semaksimalnya itu dikatakan dia bertumbuh. Zodat waarom? Zodat de gelovige maximale mag groeien van de geest van God. Kita memang orang Kristen tapi belum maksimal. Belum terlalu sungguh-sungguh, saudara. Saya juga harus begitu sungguh-sungguh. Jadi kalau diminta melayani pagi, siang, sore, malam itu pergi. Nah, kalau udah 2-3 kali, wah, badan-badan gimana. Tetapi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus
Sungguh-sungguh maksimal yang kita berikan kepada Tuhan. Dan hasilnya juga maksimal. Maksimal yang kita berikan ya maksimal. De relatie met God is erg belangrijk. Het is iets dat wij moeten doen. En bewerkstelligen. Maksudnya bukan proberen tapi usahakan. Sakit nggak sakit, tugas, ya, ya banyaklah contoh-contoh di sini ya. Jadi sakit nggak sakit kita pergi ke gereja, kita mau injak itu tanah perjanjian Tuhan. Orang katakan tanah perjanjian itu di mana? Belofte land van God. Ya memang Israel, memang Yerusalem. Di gereja, saudara. Sebab mengapa? Minggu lalu saya di Israel kan, saya pikir-pikir ya kita yang ada uang, maksudnya kemudian ada berkat, ada orang yang membayar saya 5 hari tidur di hotel di Yerusalem ya, saya pergi sama suami. Ya kan? Tetapi bagi orang yang berada di Afrika, bagi orang yang berada di pedalaman-pedalaman, nama Israel juga mereka tidak kenal. Jadi Israel itu baru saya ketahui, yaitu gereja, saudara. Belofte land. Di dalam gereja Tuhan menjanjikan banyak hal kepada orang-orang percaya. Kita merayakan tanah perjanjian Tuhan itu di dalam gerejanya. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang sama hendaklah kita menjadi orang yang penuh dengan teladan kasih Kristus untuk semua manusia. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu hubungan antara keluarga besar dan juga kepada sesama itu sangat penting. Daarom is de relatie met gezin, familie en de medemens erg belangrijk. Gezin itu bukan gezin kita saja, saudara, tetapi persekutuan itu antara orang percaya, yaitu Rasul Paulus mau katakan sebagai orang-orang yang percaya kita diangkat menjadi satu keluarga. Saudara, ini keluarga saya jauh di Indonesia. Kalau ada apa-apa pasti yang datang ya keluarga yang di sini, keluarga baru yang Tuhan angkat. Dengan darah Kristus dipersatukan. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah adalah suatu relasi, suatu hubungan antara Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Relasi yang dikatakan keluarga inti, dan kemudian sesama itu sangat penting seperti hubungan dengan Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Zoals de relatie van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Als een voorbeeld. Ingatlah saudara-saudara dan ketahuilah bahwa kita tidak hidup sendiri di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam kehidupan sosial satu dengan yang lain. Bedenk wel en weet wel dat wij niet alleen leven op deze wereld. We leven sosial met elkander. Kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup dengan sesama manusia. Di rumah aja kita nggak hidup sendiri, ada orang lain. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, apapun yang engkau lakukan sebetulnya untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, brothers and sisters in the liefde van Yesus Kristus. Daarom zegt God ons ook, wees lief voor God en houd van God en ook van uw naaste, medemens.
Hendaklah kita mengasihi Tuhan dan juga kepada sesama kita manusia. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan tetapi manusianya tidak. Dua-dua itu seperti salib, saudara. Dia berhubungan satu dengan yang lain. Dalam Syekh Apostol Paulus hubungan antara suami, istri dan anak-anak, bapak-bapak dan juga pelayan, hendaklah harus takut akan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus takut akan Tuhan. Apostol Paulus zegt, de verbinding tussen man, vrouw, kinderen, de vaders en dienaren moet godsvrezende zijn. Kadang-kadang kita ngomong gak takut sama Tuhan. Kadang-kadang kita berbicara asal aja. Orang sakit hati kita cuek aja. Emangnya gue pikirin. Semua yang kita lakukan dikatakan harus kita pertimbangkan dengan rasa takut akan Tuhan. Biar aja, itu kan udah sifat gua. Biar aja deh, itu kan sifatku, gak bisa, saudara. Sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan, kita harus mempertimbangkan perasaan, bukan perasaan manusia, perasaannya Tuhan. Karena ialah yang menciptakan manusia. Wat wij doen en handelen moeten wij godsvrezende zijn. Omdat wij vandaag niet leven, omdat wij eeuwig leven samen met God. In het leven is maar een dit alles regel en dat is God. Ada yang mengatur kehidupan dunia ini, saudara, yaitu Tuhan. Wat wij doen en handelen moeten wij met heel ons hart doen, zoals wij ook voor God doen en niet voor de mens. Apa yang kita lakukan sebetulnya saudara lakukan untuk Tuhan. Apa saja. Saya suka lihat orang kalau di gereja itu permennya ditinggalin, liturginya dia tinggalin. Kemudian semua yang ditinggalin sampai ke tempat toilet ya. Kadang-kadang saya lapar, ini siapa lagi yang barusan ini. Karena semua yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Kita nggak mau kalau rumah kita orang tinggal gitu berantakan tuh. Apalagi rumah Tuhan. Tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Ada janji Tuhan karena kepala gerejanya adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah saudara menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Het doel van ons leven is God vereren. Wat wij doen, allemaal ter ere zijn aan God. Amen. Bewes
Jemaat Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama. Semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa. Kemudian doa pribadi. Saudara dipersilakan 2-3 menit untuk berdoa pribadi karena tidak ada di catatan doa ini. Kemudian kita akhiri dengan doa Bapa kami. Laten we samen bidden, de voorbeden, persoonlijk gebed en afsluiten met het Onze Vader, gezamenlijk het spreken. Marilah kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berjanji kepada setiap anak-anak-Mu di seluruh dunia. Engkaulah jaminan kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih mengenalkan Engkau. Dan Engkau telah mengenal kami sejak dunia belum diciptakan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, yang telah memimpin perjalanan kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Vader, we danken U, we loven U en aanbidden U, o Heer. We danken U voor Uw heilige woord. We danken U, o Heer, voor de leiding van Uw Heilige Geest voor ons. Bapa di dalam surga, kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, Engkaulah Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. We roepen uw naam aan, de God van Abraham, Ishak, Jacob en Israël. En u bent Jezus Christus, die ons kent, o Heer. Dank u, o Heer, voor uw wonderbaarlijke liefde, voor deze wereld, voor onze zin, voor onze kinderen, o Heer. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah, mengasihi kami seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. U bent Jezus Christus, blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dank u, o Heer, voor uw genade en liefde. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, pada saat ini we bidden tot u, o Heer Yesus. Bapa, dengarkanlah seru dan doa kami ini. Tutup bungkus kami sekalian ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Bedek ons allen met uw kostbare bloed. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota jemaat dengan pergumulan dan sukacitanya. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, Gereja Perki Nederland yang ada di Almere,
Amsterdam Zuidoost, Arnhem Helderland, Voorburg-Zwolle. Untuk pendeta Gereja Perki Nederland, gereja dan pos pekabaran Injil di seluruh dunia. Untuk ketua-ketua setempat, majelis dan fungsi jabatan setempat. Untuk tim-tim doa yang ada di Gereja Perki Nederland. Untuk gereja mitra, gereja yang boleh kami pakai pada saat ini PGZO. Untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia, untuk di Den Haag, dan juga untuk keluarga Bapak Freddy Panggabean dan Ibu Imelda Syahan dalam tugas dan pekerjaannya. Mereka akan kembali ke Indonesia, Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk PGI, kami berdoa untuk gereja GPIB dan Majelis Sinode yang ada di Indonesia. Untuk orang-orang Kristen yang teraniaya di 7 benua di dunia ini. Untuk pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara yang ada di dunia. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa juga untuk negeri Belanda. Kami berdoa Tuhan untuk Israel, Yerusalem. Engkau berkati ya Bapa. Berkati juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami berdoa juga untuk janda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk penderitaan dunia ini, peperangan, ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Sampai saat ini untuk Ukraina dan Rusia, Israel dan Gaza. Kami berdoa biar ada damai daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk mereka yang dalam pergumulan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bencana-bencana alam yang terjadi, kekerasan, ketidakadilan yang dirasai ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan cinta kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang dalam keadaan sakit. The bidden for the sick and that sign, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Bayer, Ibu Wanda Purba, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Bapak Wil Mostar, Bapak Otto Ruf, Ibu Maria Hukubun, Bapak Jeffrey Tanahatu, Bapak Adrian Sumampau, Ibu Ice Hetaria. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati akan mereka. Sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter. Kami berdoa untuk mereka juga yang berhari ulang tahun, Father Sehenhan di Yaresen. Kami berdoa untuk Ibu Astrid Sapuri, untuk Christine Mohtar, untuk Kevin Stratman, dan untuk hari ulang tahun pernikahan daripada Ibu Gyok Mohtar dan Bapak Edi Mohtar. Kami berdoa juga ulang tahun pernikahan daripada Aprilia dan Daniel de Rover. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati akan mereka, agar tahun-tahun kehidupan mereka Tuhan gemukkan, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berduka cita, untuk keluarga Dewi Irawan Riboh, untuk keluarga Inge dan Chris de Freites. Tuhan hiburkan dan kuatkan akan mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bersama keluarga besar mereka Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja Perki Nederland. Biarlah pakai akan gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga khususnya gereja Perki Nederland yang berada di Amsterdam Zuidoost. Untuk ketua Norman Epasa dan semua majelis dan fungsionaris. Pakai mereka Tuhan dalam kegiatan pada hari Senin dan hari Jumat. Mereka yang bekerja, mereka yang berkarya, dan mereka yang melayani. Kerjasama kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk kami
Sebagai pendeta ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Untuk Bapak Jack, Saertian, Baruh Ana, dan Segri Patinama, Engkau berkati kami. Satukan kami di dalam kuasa kasih-Mu untuk melayani Engkau semaksimalnya Tuhan. Agar Engkau saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para majelis dan jemaat yang hadir pada saat ini. Dengan segala pergumulan kehidupan mereka dan juga untuk Kantoria. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Mardi Kaleh dan Ibu Lia. Engkau sertai mereka dalam talenta, dalam kehidupan pelayanan dan studi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang ada di sekolah minggu. Apakah mereka yang ada di rumah sedang berlibur, Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Ya Bapa, berkatilah juga saudara-saudara kami yang berlibur, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga yang rencana akan berlibur ke Indonesia maupun ke mana saja Tuhan. Kami mohon kiranya malaikat Tuhan menyertai akan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan sertai akan kami sekalian. Penuhi kami oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. God wilt u hen ons allen o Heer die hier aanwezig zijn zegenen. Vervult ons allen met uw heilige geest. Leid ons allen met uw heilige geest o Heer. Pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Gebruik ons allen ter ere van uw naam. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan, pakailah kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan, seluruh doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Vader, verhoor onze gebeden. Verhoor onze persoonlijk gebed. In Jezus' naam. Heer onze God, Vader in de hemel, verhoor ons gebed, o Heer, persoonlijk gebed en voorbeden, in de naam van Jezus Christus, en vervolmaak ons gebed met het gebed dat Jezus Christus ons geleerd heeft. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di berikanlah kami rezeki dan ampunilah kami dosa-dosa kami, kami sudah mampu, jangan biarkan kami
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan 2. Dengan kulut tangan sempurna segala karya Tuhan, ya kita terus anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Lawir first and gold, iconic readable emotion and faith, would have those escaping often and the energy that would had paid and sings and it you could come in sandra. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan. Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di rumah ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Ibu Ida Anaria Rika Patimrama. Tuhan, terima kasih Engkau telah memperingatkan kami di dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati keluarga Ibu Ida di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan, sempurnakan untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ja, Aisa met de kaars van God, met het licht van God. Ja, met oma zwaaien ya. Marilah kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi nyanyian penutup, slotlied singan bersama. Amen.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Verhef je harten tot God en ontvang God zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede vandaag, morgen, tot de wederkomst onze koning der koningen Jezus Christus. Amen. Ik lees het voor u de mededeling van de Warta Jemaat, 23 juni 2024. Namens de kerkraad, atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Reorika Patinama yang telah memimpin ibadah ini, dan juga kepada Bapak Mardika Leng atas iringan musiknya dan tim kantoria yang telah mensupport dalam menyanyikan lagu-lagu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kelima, minggu akan datang 30 Juni akan diadakan kebaktian Padang di Hasper Plus Park dipimpin oleh Bapak Moses Tahitu pada jam 11 pagi. Bij de Hasper Plus houden we de dienst aanstaande zondag. Even aanvullende informatie. We vragen wel aan iedereen die aanwezig willen zijn om toch wat stoelen mee te nemen. Omdat dit is kebaktian Padang. Dus als iedereen dat mee wil gaan werken. En we hebben ook wat vrijwilligers nodig om ons te helpen. Maar daar kom ik hier later op terug. Kebaktian Minggu 7 Juli, de eerste week van juli, akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Pendeta Eti van Maastricht dan dimulai pada jam 9.30 di gereja Driestromer. Dus niet hier, maar bij de andere kerk, Driestromer, Amsterdam Zuidoost. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu 16 Juni yang lalu adalah sebesar €256.15. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. De Evangelische Lutherse Gemeente ELGE en PGZO akan kembali mengadakan aksi dana di bulan Juli berupa mengumpulkan toilet artikel yang akan disumbangkan kepada proyek kerjasama Stafverder di Nieuwe Stad Open Huis en het Jeannette Nulhuis. Kontakpersoon dari Gereja Perki Nederland adalah Ibu Avi Sagetapi. Gereja Perki di Amsterdam Zuidoost tetap bekerjasama dengan program Biro Amsterdam Zuidoost (BBASO) mengkoordinir acara masakan Indonesia penduduk setempat yang diselenggarakan setiap hari Senin
dan hari Jumat dimulai dari pukul 5 sampai 19.30 di Buurthuiskijn Wisseloord Amsterdam Zuidoost. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang telah bersedia kami jemput, Ibu dan Bapak-bapak lansia. We hebben actie gedaan om de mensen te betrekken, om aanwezig te zijn di acara maaltijden di Amsterdam Zuid itu. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.